Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37, berkata demikian bagi kita semua. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab pengajarannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang William Hendriksen pernah berkata, "Devil is never misses a service." Artinya, setan tidak pernah absen pada satu kebaktian pun. Dalam bahan renungan kita hari ini, setan juga tidak absen. Dia setia menghadiri rumah ibadat dan mendengarkan pengajaran Yesus pada saat itu. Terlepas dari apa yang menjadi topik pengajaran Yesus pada saat itu, tapi setan merasa tidak nyaman ketika mendengarkan pengajaran Yesus. Dikala orang lain yang hadir pada saat itu takjub, namun justru setan merasakan hal yang sebaliknya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita harus menyadari bahwa rumah ibadah memang tempat perjumpaan berbagai macam orang dengan segala permasalahan dan problematikanya. Permasalahan dalam hidup dan juga permasalahan antara hubungan antara dia dengan Yesus. Terlepas dari apa motivasinya, mungkin saja ia sekedar ingin tahu siapa Yesus. Ada juga kehadiran orang yang kerasukan setan di rumah ibadat itu mengantar dirinya untuk mendapatkan pembebasan yang sangat berarti. Ketika dia datang ke rumah ibadat itu, dia diselamatkan, dia dibebaskan dari belenggu kuasa setan. Kita dapat membayangkan betapa menakutkannya dan betapa rusuhnya suasana rumah ibadah pada saat itu. Akan tetapi, persoalan ini harus segera diselesaikan. Untuk menyelesaikan persoalan itu membutuhkan penerimaan terhadap kehadiran Tuhan Yesus. Dan orang-orang Kapernaum telah menerima kehadiran Kristus pada saat itu. Lalu setan itu berbicara kepada Yesus, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa setan itu mengenal siapa itu Yesus. Pengenalannya bukan hanya sekedar lapis luar,
Tapi setan itu mengenali dengan baik siapa Yesus. Ia tahu betul berapa besar kuasa yang ada dalam Yesus, sehingga setan itu tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Kekuatan Yesus bertentangan dengan kekuatan setan. Oleh sebab itu, setan tidak pernah tahan ketika berhadapan dengan dia. Ia pun meninggalkan orang itu ketika Yesus menghardiknya keluar. Orang-orang yang hadir di rumah ibadat itu kembali takjub kepada Yesus karena mengusir roh jahat hanya dengan perkataan. Yesus saat itu berbicara penuh dengan wibawa dan kuasa, sehingga tersebarlah berita tentang Yesus kemana-mana. Karena dahulu memang mereka melihat sesuatu yang berbeda. Seorang penulis buku tentang sejarah Yahudi, Flavius Josephus, mengatakan bahwa pengusiran Roh Kudus yang dilakukan oleh orang Yahudi biasanya melibatkan jampi-jampi, penangkal, makanan atau minuman tertentu, air dalam buyung, dan lain sebagainya. Sedangkan Yesus pada saat itu melakukan pengusiran setan hanya dengan hardikan dan perintah semata. Dan setan saat itu mematuhi Yesus dan keluar dari tubuh orang itu tanpa menyakitinya. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang jemaat yang memberitahu kepada pendetanya bahwa ia akan pergi ke kota suci Yerusalem. Ia mengatakan dia memiliki keinginan bahwa ketika ia mengunjungi Gunung Sinai, ia akan membacakan 10 perintah Allah dengan keras-keras. Lalu pria itu menganggap bahwa pendeta akan takjub dan senang akan perkataannya. Namun ia menjadi terkejut ketika pendeta itu menjawab keinginannya. Tahukah Anda, saya mendapatkan sebuah ide yang lebih baik daripada apa yang ingin Anda lakukan. Lalu pria itu menyaut, "Benarkah Pak Pendeta? Apa itu?" Lalu pendeta itu tanpa banyak berbicara menjawab, "Daripada menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer untuk membaca 10 perintah Allah di Gunung Sinai, mengapa Anda tidak tinggal di rumah saja dan menaati 10 perintah tersebut?" Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa merenung bahwa ternyata setan yang bertolak belakang dengan Yesus pun patuh, takut, dan taat akan apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Namun ketaatan setan, kepatuhan setan pada saat itu hanya karena dia takut binasa. Setan tidak percaya, dia tidak ingin mendekat, dia bukan menyukai bahkan takjub akan Yesus, tapi dia takut untuk dibinasakan. Sederhana pertanyaan kita, perenungan kita hari ini. Jika setan saja taat dan melaksanakan perintah Yesus, apakah kita selalu taat dan melaksanakan perintah-perintahnya? Jangan-jangan kita pun jarang taat kepada perintah-perintah Yesus. Jika demikian, kita tidak lebih baik dari setan-setan yang taat ketika Yesus menyuruhnya untuk pergi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga kita berani mau selalu taat akan Yesus, bukan karena takut binasa, tetapi karena kita memang ingin selalu dekat dengan Dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa Yesus memiliki kuasa, dan kita percaya akan kuasa yang luar biasa
yang ada dalam nama Yesus. Kita mengimani kuasa itu ada dalam namanya. Oleh sebab itu, kita juga bisa mengusir setan di dalam nama Yesus. Ketika kita memiliki ketakutan kepada roh jahat, artinya kita meragukan bahwa Yesus itu berdaulat. Kita meragukan nama Yesus memiliki kuasa. Kita pun bisa mengusir segala sesuatu yang bisa mengganggu damai sejahtera dalam hidup kita. Dan itu di dalam nama Yesus. Bahkan kita bisa menolak kejahatan yang ada dalam hati kita di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus artinya dia berotoritas. Dia berkuasa penuh atas hati kita, atas hidup kita, dan atas dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berotoritas, ketika Yesus berdaulat, maka kejahatan akan dikalahkan di dalam nama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bahan renungan kita hari ini, juga banyak orang di rumah ibadat itu yang merasa takjub, merasa kagum, tapi kekaguman yang ada dalam diri mereka belum tentu diteruskan pada iman yang luar biasa kepada Yesus. Karena saat itu takjubnya mereka karena melihat sesuatu yang di luar dari pengalaman mereka, melihat sesuatu di luar dari daya nalar mereka. Padahal ketakjuban akan Yesus ada dalam namanya, ada dalam kuasanya, ada dalam penyelamatannya. Hidup beriman bersama Tuhan, kita sering mengalami kekaguman yang sama. Kita takjub akan kuasanya dalam kehidupan kita. Rasa kagum dan takjub kita janganlah berhenti sampai di sana. Kita kemudian meneruskannya dan menyebarkannya menjadi kekuatan pengharapan bagi orang lain. Kita mau bersaksi akan kuasa Tuhan, karena itu adalah pengalaman kita pribadi, pengalaman rohani kita, bukan sesuatu yang kita buat-buat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini Yesus berdaulat dan berkuasa. Lamanya kita menjadi orang Kristen belum tentu membuat kita mengenal Tuhan dengan baik. Mungkin kita sebatas tahu, belum mengenal dengan baik. Tapi hari ini, melalui bahan renungan kita mengetahui bahwa Yesus berdaulat dan berkuasa. Dia bisa mengalahkan segala yang jahat, segala yang buruk, dan mengubahnya, membebaskannya, menjadikannya menjadi baik dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.